regresi. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi linier sederhana. Nah, adapun poin-poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua sekilas tentang analisis regresi, kemudian yang ketiga model regresi linier sederhana, dan yang terakhir adalah pendugaan parameter regresi. Nah, kita mulai dari tujuan pembelajaran untuk materi kita kali ini. Yang pertama adalah setelah mengikuti perkuliahan kali ini, mahasiswa mampu memahami konsep dasar analisis regresi linier sederhana, kemudian diharapkan mampu menerapkan konsep analisis regresi linier sederhana ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi tentang analisis regresi linier sederhana, kita bahas sekilas tentang analisis regresi. Di sini saya berikan contoh 3 ilustrasi gambar rumah ya. Gambar yang pertama ini rumah dengan ukuran yang sederhana atau kecil, kemudian yang ukuran lumayan besar, dan ini adalah ukuran rumah yang besar, sangat besar justru ya. Nah, dari ketiga gambar ini tentu harga jual dari rumah ini tentu berbeda-beda untuk setiap 3 tipe gambar rumah yang diberikan. Nah, kira-kira kita dapat berasumsi bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi semakin tingginya harga rumah adalah luas tanahnya. Nah, kita lihat misalkan untuk gambar pertama, luas tanahnya misalnya 60, maka harga rumahnya sebesar X misalnya. Kemudian gambar kedua misalnya luas tanahnya 100, maka harga rumahnya sebesar Y misalnya. Kemudian yang ketiga ini, gambar yang ketiga misalnya harga rumahnya 1M misalnya ya, maka tentu luas tanahnya juga lebih besar dibandingkan 2 gambar sebelumnya. Nah, dari gambar ini yang pertama yang akan kita bahas adalah apa itu regresi. Nah, analisis regresi ini merupakan salah satu bagian dari analisis statistika, di mana pada regresi ini memanfaatkan hubungan antara 2 atau lebih peubah kuantitatif. Kemudian dalam regresi kita dapat menyelidiki bentuk atau pola hubungan antara peubah dependen dengan peubah independennya. Kemudian yang ketiga, dalam regresi kita dapat membuat suatu model prediksi nilai peubah dependen berdasarkan nilai dari 1 atau lebih peubah independen. Nah, dari ketiga uraian tentang regresi ini, maka pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya apa bedanya regresi dengan korelasi? Nah, saya berikan beberapa poin yang memberikan perbedaan antara regresi dan korelasi. Nah, pada regresi yang dilakukan adalah menganalisis besar pengaruh. Sedangkan di dalam korelasi yang kita lakukan adalah menganalisis tingkat hubungannya. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah pada regresi akan menghasilkan sebuah persamaan yang menggambarkan hubungan antara peubah dependen dengan peubah independennya. Akan tetapi pada korelasi akan menghasilkan suatu atau sebuah koefisien
yang menggambarkan hubungan antara variabel dependen dan independennya. Kemudian pada regresi dapat digunakan untuk memprediksi nilai peubah dependen berdasarkan peubah independennya. Sedangkan pada korelasi tidak dapat digunakan untuk memprediksi, akan tetapi hanya sebatas mengukur kekuatan dari hubungan antar variabel. Nah, karena pada regresi ini akan menghasilkan suatu persamaan yang menggambarkan sifat kausalitas atau sebab akibat, maka pada regresi ini dibutuhkan variabel independen dan variabel dependen. Kemudian pada korelasi karena hanya digunakan untuk menganalisis tingkat hubungan, maka boleh tidak bersifat kausal atau sebab akibat. Sehingga pada korelasi ini tidak harus ada peubah dependen ataupun peubah independennya. Nah, kemudian kita bahas tentang peubah-peubah yang digunakan di dalam analisis regresi. Yang pertama adalah peubah bebas atau independent variable. Nah, peubah bebas ini adalah peubah yang digunakan untuk menjelaskan peubah tidak bebas. Artinya, pada peubah bebas ini adalah peubah yang memberikan pengaruh kepada peubah lainnya. Nah, peubah penjelas ini, peubah bebas ini ada beberapa istilahnya ya. Yaitu disebut juga dengan peubah penjelas, kemudian disebut juga sebagai peubah explanatorik atau explain ya, kemudian peubah eksogen, dan notasi yang digunakan untuk menggambarkan peubah bebas ini kita notasikan dengan huruf X kapital. Kemudian ada peubah tak bebas atau biasa disebut dengan dependent variable. Nah, pada peubah tak bebas ini merupakan peubah yang ingin dijelaskan. Artinya peubah yang mendapatkan pengaruh dari peubah bebas. Nah, istilah-istilah lain dari peubah tidak bebas disebut juga peubah terikat atau peubah endogen. Notasinya adalah huruf Y. Nah, istilah-istilah lain di dalam analisis regresi linier yaitu model regresinya ini harus linier dalam parameter. Kemudian jika dikatakan model regresi liniernya sifatnya sederhana, maka di dalam model tersebut hanya terdapat satu peubah penjelas, dan jika dikatakan model regresi liniernya berganda, maka di dalam model tersebut terdapat lebih dari satu peubah penjelas. Nah, di sini saya berikan beberapa jenis alat analisis kausalitas yang ditentukan oleh jenis skala pengukurannya, kemudian jenis hubungan antar variabel. Maka jika misalnya hubungannya sifatnya skala pengukuran data atau variabel kita adalah numerik dengan numerik, maka untuk mencari hubungannya dapat digunakan analisis korelasi Pearson, atau jika skala pengukuran kita adalah numerik dan kategorik, maka kita dapat menggunakan korelasi biserial. Nah, begitu juga jika variabel atau peubah kita adalah kategorik dan kategorik, maka kita dapat menggunakan korelasi Spearman. Nah, untuk regresinya berarti jika variabel kita adalah numerik dan numerik, jadi kedua variabel atau lebih dari satu variabel jenisnya numerik, maka kita dapat menggunakan regresi linier. Sedangkan jika salah satu variabelnya ada variabel dependennya adalah kategorik, maka kita dapat menggunakan analisis regresi logistik. Nah, sebelum kita menentukan
model regresi, tentu kita harus menentukan terlebih dahulu apakah model yang akan kita gunakan nanti adalah linear atau non-linear. Nah, hal tersebut kita dapat melihat dari hubungan parameter yang akan kita cari. Jika hubungan parameter yang akan kita cari sifatnya non-linear, maka kita harus menggunakan regresi non-linear. Akan tetapi, jika hubungan parameter yang akan kita cari adalah linear, maka kita gunakan regresi linear. Nah, pada regresi linear ini tentu terdapat beberapa jenisnya, bergantung terhadap berapa banyak peubah independen yang digunakan. Nah, jika peubah independennya hanya ada satu, maka kita menggunakan simple linear regression atau regresi linear sederhana. Nah, jika peubah independennya lebih dari satu, maka kita gunakan multiple linear regression atau regresi linear berganda. Nah, bahasan selanjutnya adalah tentang deskripsi model. Macam-macam model regresi seperti ditunjukkan pada flowchart ini, yaitu model regresi seperti tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika ada satu peubah penjelas, maka kita sebut sebagai model regresi linear sederhana. Kemudian jika terdapat lebih dari satu peubah penjelas, maka kita sebut sebagai multiple regression. Nah, untuk yang simple regression ini ada dua jenisnya, linear dan non-linear. Tapi yang akan kita bahas di sini hanya yang model regresi linear sederhana. Begitu juga untuk yang multiple atau berganda, tentu ada model linear dan non-linear. Model non-linearnya diantaranya ada model polinom, akar, resiprokal, log, dan eksponensial. Kemudian pada model berganda linear ini ada model berganda linear, ada yang menggunakan peubah boneka dan ada yang model interaksi. Tapi pada materi pertemuan analisis regresi ini kita hanya akan membahas tentang model regresi linear sederhana. Nah, untuk model regresi linear sederhana yang hubungannya linear dengan ordo atau banyak variabel independennya sama dengan satu, maka hubungan antara peubah dependen, peubah independen, dan peubah dependennya ini kita nyatakan dalam bentuk fungsi linear dengan ordo 1. Kemudian besarnya perubahan peubah dependen Y diasumsikan sebagai dampak karena adanya perubahan peubah independen X. Nah, untuk model regresi, ya, model populasi dari regresi linear sederhana yang hubungannya linear digambarkan dengan menggunakan persamaan matematika ini. Jadi Y kapital sama dengan beta 0 ditambah dengan beta 1X ditambah dengan error. Nah, di mana beta 0 dan beta 1 ini adalah parameter regresi yang akan kita tentukan atau kita duga nilainya. Error ini adalah sisaan atau galat. Y ini adalah peubah dependen atau variabel terikat. Kemudian X ini adalah peubah independen atau variabel bebas. Nah, ini beberapa contoh model regresi linear sederhana, tapi merupakan model populasi, ya. Nah, jika kita menemukan model populasi regresi seperti ini, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah error, maka ini disebut sebagai model regresi ordo 1. Jika kita temukan persamaan seperti ini, ya, maka kita sebut sebagai model regresi dengan ordo 2. Begitupun jika misalnya kita temukan model seperti ini, maka ini kita sebut sebagai model regresi ordo 2 dengan beta 0-nya sama dengan 0.
Nah, kita bahas tentang model regresi linier sederhana. Yang pertama adalah kita tinjau dulu untuk model populasinya. Nah, model populasi dirumuskan seperti persamaan ini, di mana Y-nya ini merupakan peubah tak bebas atau disebut sebagai peubah respon. Kemudian beta 0 merupakan intercept populasi, ya, intercept populasi. Kemudian beta 1 ini disebut sebagai koefisien kemiringan dari populasi. X merupakan peubah bebas atau peubah penjelas. Kemudian error ini ini adalah sisaan atau galat. Nah, beta 0 dan beta 1 pada model regresi populasi ini merupakan komponen linier, sedangkan error ini merupakan komponen acak. Nah, untuk peubah Y-nya ini merupakan peubah respon yang merupakan peubah acak dengan nilai harapannya di beta 0 ditambah beta 1X dan ragamnya adalah sigma kuadrat. Nah, untuk model regresi linier sederhana, yaitu model populasi, berikut saya berikan ilustrasi gambar, ya. Ini adalah diagram scatter plot. Jadi dimisalkan kita punya pengamatan, ini lingkaran-lingkaran ini adalah pengamatan. Contoh misalnya untuk yang pertama ini merupakan nilai pengamatan Y untuk XI, jadi nilai pengamatan YI untuk XI. Begitupun untuk yang lingkaran lainnya merupakan nilai pengamatan Y untuk setiap XI. Nah, kemudian jika kita buat suatu garis linier, ya, yang garis merah ini merupakan garis model regresi linier dengan persamaannya adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah error. Kemudian nilai nilai yang merupakan titik merah ini merupakan nilai harapan atau rataan Y untuk XI. Nah, selanjutnya adalah jarak antara observasi ini, data pengamatan kita, dengan nilai harapan yang di sini itu disebut sebagai error. Jadi kalau misalnya pada scatter plot ini terdapat beberapa pengamatan, di sini kita lihat misalnya ada 5 pengamatan, maka dari jarak dari pengamatan ini ke garis regresinya ini yang kita sebut, misalnya saya misalkan dengan E1, kemudian jarak dari pengamatan kedua terhadap garis nilai rataan harapannya atau garis regresinya ini kita sebut dengan E2, yang ini kita misalkan dengan E3, kemudian yang ini kita misalkan dengan E4, dan yang ini kita misalkan dengan E5. Nah, selanjutnya terdapat pada garis ini, ya, jadi jarak dari garis X sama dengan 0 dengan garis regresi yang memotong sumbu Y ini yang kita sebut sebagai intercept atau beta 0. Kemudian jika yang slope ini yaitu beta 1 ini adalah perubahan dari, kalau kita gambarkan, ya, misalnya ini di sini adalah XI, ya, kemudian yang ini misalnya XI plus 1. Nah, maka yang di sini ini merupakan, maka
merupakan slope atau kemiringan yang biasa disebut dengan parameter beta 1. Nah, secara geometrik titik-titik hasil eksperimen baik itu model dan error digambarkan pada contoh grafik berikut ini. Jadi misalkan kita punya pengamatan ini yang merah-merah ini, garis titik-titik merah ini merupakan pengamatan atau hasil eksperimen kita, kemudian kita duga ya dengan menggunakan garis lurus berwarna biru ini, maka garis inilah yang merupakan model yang akan ditaksir dengan mencari beta 0 dengan menduga beta 0 dan beta 1. Nah, jarak antara ya misalnya saya ambil yang ini, titik ini dengan garis regresinya, kemudian yang ini dengan yang ini, ya itu kita sebut sebagai error, seperti ilustrasi pada gambar yang pertama tadi. Nah, untuk persamaan regresi linear sederhana yang merupakan dugaan bagi garis regresi linear sederhana populasi atau biasa kita sebut dengan model regresi sampel ya. Jadi ini adalah model regresi dari sampel. Bentar, saya ganti dulu pulpennya ya. Jadi ini kita sebut sebagai model regresi dari sampel ya, linear sederhana dari sampel. Maka YI topi ya, ini YI topi ya, karena ada pakai topi di atasnya atau biasa disebut dengan YI hit. Ini merupakan nilai dugaan Y pada pengamatan ke I. Kemudian B0 ini adalah dugaan dari beta 0 tadi. Kemudian B1 ini merupakan dugaan bagi beta 1 pada model populasi. XI-nya adalah nilai X pada pengamatan ke I. Nah, galat individu EI mempunyai rataannya atau nilai harapannya itu sebesar 0. Jadi EI-nya ini adalah nilai pengamatan, nilai observasi dikurangi dengan nilai dugaan, sama dengan YI dikurangi YI topi ini tadi persamaannya adalah ini, maka kita ganti menjadi beta 0 ditambah beta 1 XI. Nah, jika tadi sudah digambarkan diagram scatter plot untuk model populasi, maka ini merupakan diagram scatter plot untuk model sampel. Penjelasannya sama ya, ini merupakan nilai pengamatan Y untuk XI, ini EI. Jadi tadi adalah tulisan error dari populasinya tadi, perbedaan notasi ya. Tadi pada populasi errornya kita gambarkan, kita notasikan dengan EI, maka pada model sampel errornya kita notasikan dengan huruf E kecil I, dimana EI-nya ini adalah ini ya, selisih antara nilai pengamatan atau nilai observasi dikurangi dengan YI topi atau nilai dugaannya. Nah, bagaimana interpretasi dari B0 dan B1 ya? B0 ini adalah nilai dugaan rataan Y ketika X bernilai 0. Artinya jika nilai X-nya sama dengan 0 dalam selang pengamatan, maka besarnya variabel atau peubah dependen itu nilainya sama dengan B0. Sedangkan B1 ini merupakan nilai dugaan perubahan rataan Y. Artinya jika X-nya peubah independennya berubah sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan perubahan peubah dependen sebesar B1. Nah, sekarang bagaimana kita menduga parameter regresi yaitu beta 0 dan beta 1 pada model populasi tadi?
garis regresi linier sederhana, yaitu bagaimana menduga parameter-parameter regresi beta 0 dan beta 1 pada model populasi. Penduga yang dihasilkan harus merupakan penduga yang baik. Nah, untuk analisis regresi linier sederhana ini ada beberapa software statistik yang dapat kita gunakan, diantaranya Minitab, SAS, SPSS, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk menduga parameter beta 0 dan beta 1, kita gunakan metode kuadrat terkecil atau disebut sebagai least square method, yaitu B0, B1 ya. Tadi B0, B1 ini merupakan koefisien dari konstanta dan koefisien dari model sampel ya, dari model sampel. Nah, ini B0 dan B1 ini huruf kecil ya, B0, B1 ini merupakan dugaan bagi parameter regresi pada populasi, yaitu beta 0 dan beta 1. Atau kita dapat menuliskan bahwa beta 0 topi ya, atau beta 0 duga ini sama dengan B0, B kecil 0, kemudian beta 1 topi ini sama dengan B kecil 1. Nah, bagaimana cara menemukan atau menduga beta 0 dan beta 1 topi ini? Salah satunya dengan cara meminimumkan jumlah kuadrat galat atau dinotasikan dengan JKG ya, dimana kita ketahui bahwa galat atau sisaannya ini adalah selisih antara YI dengan YI topi yang ini ya. Nah, metode kuadrat terkecil tadi ya, apa itu metode kuadrat terkecil? Meminimumkan, maka kita tulis minimum. Apa yang diminimumkan? JKG, maka kita tulis JKG. Minimum JKG sama dengan meminimumkan jumlah sigma kuadrat galat, kuadrat dari galat. Nah, jadi sama dengan minimum dari sigma EI-nya ini kita ganti sebagai ini ya, persamaannya YI dikurangi YI topik kuadrat, atau sama dengan minimum sigma YI topi ini kita ganti menjadi B0 ditambah B1 XI, karena tadi kita sudah tuliskan bahwa model sampelnya adalah YI topi sama dengan B0 ditambah B1 XI. Ini dikuadratkan. Nah, untuk mendapatkan B0 dan B1 ini dengan menggunakan teknik kalkulus, yaitu kita akan meminimumkan jumlah kuadrat galatnya. Nah, untuk pendugaan parameter regresi dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, yaitu meminimumkan jumlah kuadrat sisaan atau persamaannya kita notasikan dengan Q, yaitu kuadrat sisaan. Jadi sisaan setiap pengamatan, yaitu kita notasikan E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah sebanyak sisaan sebanyak N pengamatan, berarti sebanyak sisaannya ada sebanyak N kuadrat. Nah, berarti Q-nya ini sama dengan YI dikurangi beta 0 ditambah beta 1 XI kuadrat dan seterusnya. Nah, ini adalah prosedur untuk menggunakan metode kuadrat terkecil. Yang pertama adalah kita bentuk dulu persamaan jumlah kuadrat errornya yang merupakan fungsi dari B0 dan B1. Nanti jumlah kuadrat errornya berarti kita peroleh seperti ini. Kemudian kita cari turunan pertama dari ini jumlah kuadrat errornya terhadap B0 dan B1. Kemudian kita dapat menghitung B0 dan B1. Nah, saya di sini selanjutnya akan coba menguraikan bagaimana menduga ya, jadi bagaimana menghitung beta 0 topi
yang merupakan nilainya sama dengan B0. Nah, maaf, saya hapus dulu. Yang pertama kita hitung dulu beta 1 topi ya dari B1. Nah, tadi persamaan sisaannya tadi kan adalah sigma EI kuadrat. Ini kita notasikan persamaannya dengan Q, yaitu sigma YI dikurangi tadi B0. Saya hapus dulu. Nah, dikurangi YI topi ya, dimana YI topi ini adalah B0 ditambah B1 XI. Maka ini kita dapat sederhanakan menjadi sigma YI topinya kita ganti menjadi B0 dikurang ya, kalau kita gunakan dalam kurung dulu berarti B0 ditambah B1 XI atau sama dengan sigma ini berarti YI dikurang B0 ini kita kalikan dikurang B1 XI. Nah, langkah selanjutnya adalah kita cari turunan pertama ya dari persamaan Q terhadap B0 ya, karena di sini kita akan menduga parameter B1. Nah, agar diperoleh nilai minimum tadi dengan menggunakan metode least square tadi ya, maka turunannya ini harus sama dengan 0. Nah, oh maaf, ini ada kuadratnya ya. Ini tadi sigma kuadrat, di sini juga maka ada kuadratnya. Oke. Nah, selanjutnya kita cari turunan ini dulu terhadap B0. Maka jika kita turunkan maka pangkatnya ya menjadi sigma, pangkatnya ini kita ke depan berarti 2 YI dikurangi B0 dikurang B1 XI ya, berpangkat 1, pangkatnya dikurang 1. Kemudian kita turunkan lagi ini ya, min B0 kita turunkan terhadap B0, maka turunannya adalah negatif. Saya tulis di sini negatif. Nah, ini sama dengan 0. Nah, maka oh maaf ya, ini yang ini tadi adalah B0 dulu. Sorry, sini B0. Nah, maka ini kita bagi kedua ruas. Jadi ini kita bagi kedua ruas dengan negatif 2. Jadi ini ruas kiri kita bagi min 2, maka min 2 nya ini habis, tersisa sigma YI dikurang B0 dikurang B1 XI. Ruas kanan juga kita bagi dengan 2, maka hasilnya tetap sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita kalikan masuk ya setiap penjumlahan sigma ini, maka diperoleh sigma YI dikurangi yang ini juga kita kalikan masuk menjadi sigma B0 dikurangi ini juga kita kalikan masuk menjadi sigma B1 X1 sama dengan 0. Nah, selangkah selanjutnya adalah kita sederhanakan dulu yang ini ya. Kalau sigma B0 ini kan batasan sigmanya adalah dari 1 sampai N, maka kita jabarkan ini maka menjadi B0 ditambah B0 ditambah B0. B0 nya ini ada sebanyak N, maka ini kita sederhanakan menjadi N kali B0 menjadi sigma YI dikurangi N B0 dikurangi sigma B1 nya ini karena konstan saya majukan ke depan berarti B1 sigma XI ya sama dengan 0. Nah, selanjutnya saya pindahkan NB0 ini ke ruas kanan, maka menjadi sigma YI sama dengan dikurangi B1 sigma XI. Nah, NB0 nya ke sini ke ruas kanan.
kita sederhanakan lagi ya. Saya tukar tempat dulu, ruas kanan, ruas NB0 ini menjadi ruas kiri. Kemudian yang persamaan ini saya pindahkan ke ruas kanan. Nah, selanjutnya kita bagi ini kedua ruas. Jadi kita bagi ini ruas ini dengan 1/n. Ya, kedua ruasnya kita bagi dengan 1/n. Maka NB0 dibagi 1/n, hasilnya adalah B0 sama dengan sigma YI ini kita bagi 1/n, maka menjadi 1/n sigma YI. Oh sorry, kedua ruasnya kita bagi dengan, bukan 1/n ya, maaf, kita bagi dengan n. Jadi kita bagi dengan n, maka hasilnya jadi NB0 ini, NB0 kita bagi n, maka tersisa B0. Kemudian sigma YI yang ini kita bagi dengan n, maka hasilnya adalah 1/n sigma YI dikurangi dengan ini kita bagi n juga yang B1, maka menjadi 1/n B1 sigma XI. Nah, kemudian kita sederhanakan ya, berarti B0 sama dengan, nah kita tahu bahwa formula ini sigma YI dibagi dengan n banyak data itu merupakan formula untuk rata-rata Y bar dikurangi. Nah, kalau yang ini B1 saya tukar tempat, saya majukan dulu ke depan, maka tersisa 1/n sigma XI. Ini merupakan rata-rata dari X. Maka formula maka nilai untuk dugaan beta 0 topi yaitu sama dengan B0 sama dengan Y dikurang Y bar dikurang B1 X bar. Nah, selanjutnya adalah kita akan menghitung beta 1 topi, atau kita akan menduga beta 1 topi dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Tadi persamaan Q-nya adalah sigma YI dikurangi B0 dikurang B1 XI berpangkat 2. Nah, kemudian persamaan Q ini kita cari turunannya terhadap B1 karena kita akan menduga beta 1 topi supaya nilainya minimum, maka turunan pertamanya ini harus sama dengan 0. Maka diperoleh, saya ganti dulu warnanya. Oke, maka diperoleh sigma, ya ini kita turunkan persamaan Q terhadap B1, maka ini dulu pangkatnya berarti menjadi sigma 2 dikali YI dikurang B0 dikurang B1 XI berpangkat, jadi pangkatnya dikurang 1, maka tersisa berpangkat 1. Nah, kemudian kita turunkan ini karena terhadap B1 ya, maka kita turunkan ini, maka hasilnya turunannya adalah min ini saya tulis di depan 2, kemudian XI berarti ini dikali dengan XI, nah, sama dengan 0, atau kita dapat menyederhanakan menjadi min 2 XI YI dikurang B0 dikurang B1 XI sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita bagi kedua ruas ya, bagi kedua ruas dengan negatif 2. Jadi ruas kiri yang ini kita bagi negatif 2, maka min 2 nya habis. Ruas kanan kita bagi negatif min 2, nilainya sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini kita operasikan sigmanya, kita kali masuk ya ke sini, maka diperoleh sigma XI YI dikurangi yang ini berarti sigma B0 XI dikurangi yang ini dikali ke sini berarti sigma B1 ini kan XI dengan XI, maka menjadi XI kuadrat sama dengan 0.
XI YI dikurangi sigma. Nah, B0 nya kita ganti, tadi persamaan B0 sudah diperoleh ya di slide sebelumnya, maka B0 nya kita ganti menjadi ini, XI nya saya jabarkan ke depan sini. B0 nya berarti 1/n tadi ya, sigma YI dikurangi 1/n B1 sigma XI. Nah, dikurangi yang ini sigma B1 XI kuadrat sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita kalikan masuk ini ya, maka menjadi sigma XI YI dikurangi ini kita kali masuk, maka menjadi 1/n sigma XI sigma YI dikurangi yang ini kita kalikan 1/n B1 sigma XI sigma XI. Nah, ini dikurangi sigma B1 XI kuadrat sama dengan 0. Nah, selanjutnya berarti kita gabung dulu ini ya, kita gabung yang ini dengan ini, maka menghasilkan sigma XI YI dikurangi 1/n sigma XI sigma YI dikurangi ini sama-sama mengandung B1, maka B1 nya saya uraikan ke depan dikali tersisa 1/n sigma XI dikali sigma XI dikurangi apa? Sigma yang ini, karena B1 nya sudah keluar maka tersisa sigma XI kuadrat sama dengan 0. Nah, saya pindahkan ke ruas kanan yang ini, kita pindah ke ruas kanan, maka hasilnya adalah, saya ganti lagi, hasilnya adalah sigma XI YI dikurangi 1/n sigma XI sigma YI sama dengan ya, ini sama dengan ini pindah ke ruas kanan menjadi B1 dalam kurung 1/n sigma XI sigma XI dikurangi sigma XI kuadrat. Ini saya lanjut ke atas ya. Maka persamaannya ini, maka kita dapat memperoleh nilai B1 sekarang. Maka B1 ini sama dengan yang ini ya, berarti sigma XI YI dikurangi 1/n sigma XI sigma YI dibagi dengan yang ini 1/n ya, sigma XI ini kita dapat menjabarkan menjadi sigma XI kuadrat dikurangi ya, kemudian dikurangi sigma XI berpangkat 2. Nah, ini adalah nilai dugaan dari parameter beta 1 topi. Nah, jadi sudah kita peroleh nilai dugaan parameter beta 0 topi dan beta 1 topi dengan menggunakan dengan meminimumkan jumlah kuadrat galat. Nah, kemudian dari metode yang tadi kita sudah memperoleh penduga bagi koefisien beta 1 atau koefisien kemiringan beta 1 dengan persamaan ini atau sama dengan persamaan saya jelaskan uraikan sebelumnya tadi, atau sama dengan RXY yang merupakan koefisien korelasi Pearson antara X dan Y. Nah, XY ini tadi persamaan yang ini dan SXX. Kemudian penduga bagi beta 0 tadi diperoleh nilainya adalah Y bar dikurangi B1 X bar. Nah,
Adapun asumsi dalam metode kuadrat terkecil yaitu harus memenuhi kondisi Gauss-Markov, di mana penduga yang diperoleh dari metode MKT ini merupakan penduga yang baik, maka sisaannya atau galatnya harus memenuhi kondisi Gauss-Markov, yaitu nilai harapan dari sisaannya harus sama dengan 0, nilai harapan dari sisaan kuadratnya ini sama dengan sigma kuadrat atau kita sebut sebagai ragam sisaan homogen. Kemudian nilai harapan dari sisaan ke I dan sisaan ke J ini nilainya harus sama dengan 0, di mana I tidak sama dengan J, yaitu error ke I dan error ke J nya ini harus saling bebas. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi analisis regresi linear sederhana bagian 1 ini. Nanti akan saya lanjutkan pada bagian kedua. Terima kasih, semoga bermanfaat.